Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Pada video kali ini saya akan menceritakan mengenai lifespan atau masa hidup saya dimulai dari masa prenatal hingga masa kanak-kanak akhir. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, dan NIM saya yaitu 220701502178. Happy watching. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Amalia Reski Putri, nama panggilan saya Amel, umur saya 19 tahun, tempat tanggal lahir saya Makassar 20 Februari 2003. Hobi saya traveling dan nonton film. Nama ibu saya Fitriani SKM MKes dan ayah saya bernama Ladama SPZ. Adapun teori perkembangan yang saya gunakan pada lifespan saya itu teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori Piaget menyatakan bahwa anak-anak secara aktif membangun pemahaman mengenai dunia dan melalui 4 tahap perkembangan kognitif. Setiap tahap memiliki kaitan dengan usia dan juga cara yang berbeda dalam memahami dunia. Tahap pertama tahap sensori motor, kedua tahap praoperasi, ketiga tahap operasi konkret, dan tahap terakhir yaitu tahap operasi formal. Sebelum saya menceritakan mengenai tahapan perkembangan kognitif yang saya alami, saya ingin menceritakan terlebih dahulu mengenai masa prenatal. Pada masa prenatal, saya berada dalam kandungan ibu saya. Masa ini ialah masa dari pembuahan hingga kelahiran. Dalam periode ini terjadi pertumbuhan yang sangat hebat, yaitu di mana dari sebuah sel tunggal menjadi sebuah organisme yang lengkap. Periode ini berlangsung selama kurang lebih 9 bulan. Pada masa prenatal, saya dikandung oleh ibu saya selama 9 bulan. Saya merupakan anak kedua perempuan dan juga cucu pertama perempuan. Ketika saya dikandung, ibu saya selalu merasa mual dan selalu ingin makan buah-buahan. Dan juga ibu saya masih aktif bekerja ketika itu. Ibu saya sangat senang dalam masa kehamilannya dan juga sangat menikmati masa kehamilannya. Menjelang kandungan 9 bulan, ibu saya berangkat dari Parepare ke Makassar untuk melakukan persalinan di rumah sakit di Makassar. Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2003 jam 01.00 dini hari, ibu saya dibawa ke rumah sakit Fatima Makassar untuk melaksanakan persalinan. Setiba di sana, ibu saya segera dibawa ke ruangan bersalin. Dan pada jam 02.00 dini hari, ibu saya melahirkan saya secara normal dengan berat 3,8 kg dan panjang 5,00 cm. Tahap perkembangan kognitif pertama yaitu tahap sensori motor. Pada saat lahir hingga 2 tahun. Tahap ini ialah tahap di mana bayi membangun pemahaman mengenai dunianya dengan mengordinasikan pengalaman-pengalaman sensoris seperti melihat dan mendengar. Pada saat saya lahir hingga 5 bulan, saya sangat aktif meminum ASI yang diberikan oleh ibu saya. Dan pada usia ini, saya sangat rewel dan ingin terus digendong. Saya tidak berlangsung lama dirawat oleh orang tua saya karena pada umur 6 bulan saya diasuh oleh nenek saya. Karena kedua orang tua saya sibuk bekerja kantoran, sehingga saya ikut dengan nenek saya dan tinggal bersamanya. Pada usia tersebut, saya tidak minum ASI lagi dan beralih ke susu formula. Kemudian pada usia 10 bulan, saya sering menghisap jari dan juga suka memegang mainan. Pada usia 12 bulan, penglihatan saya sudah sangat jelas dan saya sudah bisa mengenali orang-orang yang saya kenal meskipun dari kejauhan. Pada usia 13 hingga 24 bulan, saya sudah pandai berjalan dengan baik. Tahap kedua yaitu tahap praoperasi pada umur 2 hingga 7 tahun. Menurut Piaget, pada tahap ini anak-anak mulai melukiskan dunia dengan kata-kata dan gambar-gambar, melampaui hubungan sederhana antara informasi sensoris dan tindakan fisik. Pada tahap ini, saya sangat aktif dan saya sering mencoret-coret dinding rumah nenek saya. Pada tahap ini, saya juga sudah lancar berbicara dan saya merupakan anak yang sangat cerewet dan selalu mempertanyakan banyak hal sehingga terkadang nenek saya capek menjawab pertanyaan saya. Pada umur 3 tahun, saya sudah dimasukkan ke kelas playgroup taman kanak-kanak. Pada saat TK, saya sangat mudah bersosialisasi dan juga mudah mendapatkan teman. Saya bersekolah di TK hanya 2 tahun karena tidak melanjutkan ke TKB. Pada tahap ini, saya juga diajari untuk mengucapkan kata maaf jika berbuat salah dan juga terima kasih jika ditolong atau diberi sesuatu.
Tahap ketiga menurut Piase ialah tahap operasi konkret pada umur 7 tahun hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak sudah dapat melakukan operasi yang melibatkan objek-objek dan juga dapat bernalar secara logis. Pada tahap ini, saya sudah bersekolah di sekolah dasar dan saya belajar pelajaran lebih banyak lagi seperti PKN, IPA, IPS, pembagian, perkalian, dan masih banyak lagi. Terkadang dalam pembelajaran saya kurang mengerti terhadap apa yang disampaikan guru, sehingga saya ikut les tambahan di GILS. Semasa SD, saya sangat menikmati masa itu karena saya dikelilingi dengan teman-teman dan guru-guru yang baik. Pada tahap ini, saya diajar untuk menjadi lebih mandiri dan juga tidak mudah mengeluh, serta saya sudah mulai bisa mengontrol emosi dengan baik, sehingga ketika saya marah, saya hanya lebih banyak diam. Tahap akhir menurut Piase ialah tahap operasi formal pada umur 11 tahun hingga dewasa. Dalam tahap ini, individu melampaui pengalaman-pengalaman konkret dan berpikir secara abstrak dan lebih logis. Pada tahap ini, saya sudah masuk ke sekolah menengah pertama atau SMP dan saya memutuskan untuk masuk pesantren karena sejak kelas 4 SD saya sangat ingin masuk pesantren. Selama saya di pesantren, saya mulai mengikuti organisasi dan juga ekskul yang tersedia di pesantren saya. Di sana saya lebih menemukan karakter saya yang sebenarnya, di mana kehidupan pesantren yang membentuk karakter saya menjadi lebih baik, dan juga di sana membuat saya menjadi orang yang lebih sederhana dan juga menjadi orang yang lebih bersyukur. Sejak SMP hingga SMA, saya terus berpesantren hingga 7 tahun lamanya. Dan alhamdulillah saya dapat menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Setelah lulus dari pesantren, saya melanjutkan kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Kumpulan dari lifespan saya. Perkembangan saya mulai masa prenatal hingga masa kanak-kanak akhir berjalan dengan normal, meskipun saya tidak dirawat oleh orang tua dan hanya dirawat oleh nenek. Dan perkembangan saya mengenai bahasa, emosi, sosial, dan juga moral sangat baik. Dari peninjauan perkembangan saya merupakan anak yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan juga ramah kepada orang-orang. Referensi yang saya gunakan dalam membuat video lifespan ini ialah buku John W. Santrock yang berjudul Lifespan Development. Sekian dari video saya mengenai lifespan. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.